Nama saya Tiffany Nindita dari IPB University. Nama saya Feliani Dwi Sutanta dari IPB University. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil user interface yang kami buat tentang aplikasi berita yang ditargetkan kepada baby boomers atau orang-orang tua. Target pengguna kami membutuhkan aplikasi yang mudah dimengerti dalam penggunaannya, karena target pengguna tidak semuanya dapat mengerti teknologi dengan cepat. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini untuk mempermudah target pengguna dalam mengakses berita lewat smartphone mereka dan dapat mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi. Aplikasi yang kami buat bernama Booming. Sekarang kita akan klik satu kali untuk masuk ke home-nya. Pada saat ini kita melihat fitur teratas. Masalah utama di sini adalah banyak orang yang tidak up-to-date dengan berita-berita yang penting atau sedang populer di saat itu dan penting untuk diketahui. Tujuan dari fitur ini adalah supaya target pengguna kita bisa up-to-date dengan berita-berita yang terpopuler pada saat tertentu itu. Sekarang kita akan scroll ke bawah dulu, mau menunjukkan bahwa ini menggunakan gesture scroll. Dan ini kalau kita scroll makin ke bawah akan semakin berganti tanggal. Di sini kita mundur tanggalnya ke tanggal 26 November yang dari tadi awalnya itu 27 November. Kenapa kita menggunakan scroll? Karena dengan adanya gesture scroll, pengguna bisa mengurangi gesture menekan tombol-tombol fitur-fitur lain. Selanjutnya kita ada fitur topik. Fitur topik hanya tinggal diklik di bawah sini, lalu akan masuk ke page ini. Page ini berisi banyak topik yang kira-kira akan diminati oleh para pengguna aplikasi ini. Kenapa kita mempunyai fitur topik ini? Karena target pengguna memiliki macam-macam minat mengenai topik yang ingin mereka baca. Tujuan membuat topik ini supaya mempermudah pengguna untuk memperoleh topik berita yang diminatinya dan mendapatkan berita-berita terbaru mengenai topik yang diminati. Topik itu mengelompokkan sejumlah berita yang memiliki topik yang sama. Cara pakainya hanya tinggal mengklik salah satu dari topik yang diinginkan, contohnya di sini bisnis, lalu akan masuk ke teratas, dan teratasnya teratas bisnis. Lalu kita sama juga kayak tadi menggunakan fitur scroll, dan semakin ke bawah semakin mundur ke tanggalnya, dan semakin ke atas semakin terbaru. Sekarang kita akan masuk ke salah satu berita. Kita skip sekitar beritanya di teratas bisnis. Sekarang kita akan mencoba untuk men-scroll ke bawah untuk melihat beritanya. Kita menggunakan fitur scroll juga di sini. Kita akan naik lagi untuk melihat fitur lain, yaitu ada fitur ukuran teks, bagikan, dan simpan. Kali ini saya akan mencoba ukuran teks. Ukuran teks ini kita sama dengan font. Di sini ada beberapa ukuran, mulai dari kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Untuk default-nya sendiri, kita menggunakan ukuran sedang, dan kita akan pindah sekarang ke besar, klik besar terlebih dahulu, lalu kita akan klik OK untuk mengubahnya. Di sini kita bisa melihat kalau misalnya sudah berubah, dan tujuan dari fitur ini adalah untuk mempermudah target pengguna kita untuk mengganti-ganti ukuran teks sesuai dengan referensi mereka, karena seperti kita tahu kalau misalnya target pengguna kita mungkin ada yang memiliki kesulitan membaca saat ukuran teks terlalu kecil atau ukuran teksnya terlalu besar. Maka untuk membantu mereka kita membuat ukuran teks sebagai salah satu fitur dari aplikasi ini. Selanjutnya adalah fitur bagikan. Fitur ini kita buat agar para pengguna mudah untuk membagikan berita ini. Kita tinggal klik di sini bagikan, lalu akan terlihat tulisan salin tautan, lalu kita klik OK, dan tautan disalin, lalu klik OK. Fitur ini kami buat agar para pengguna mudah membagikan berita yang ingin mereka baca. Lalu kemudian ada fitur simpan.
Fitur simpan hanya tinggal diklik di kanan ini, lalu akan ada tulisan berita telah tersimpan. Lalu kita klik OK. Berita yang sudah tersimpan akan masuk ke dalam file tersimpan. Kita klik, lalu akan muncul di sini. Semakin ke bawah, tanggal akan semakin turun, semakin lama, dan semakin ke atas akan semakin baru. Ini tadi kita buka, yang tadi udah kita simpan. Ini kita udah nyimpan 3 berita, dan ini yang terakhir kita simpan tadi. Ini kita klik. Fitur ini kami buat agar para pengguna mudah menyimpan berita untuk dibaca nanti. Sekarang kita akan masuk mengenai inspirasi dari aplikasi ini. Aplikasi ini kami yang buat berdasarkan referensi aplikasi berita New York Times mobile yang bisa dilihat sendiri. Itu memiliki beberapa fitur yang simple, namun tetap memiliki banyak button, dan menurut kami itu agak untuk target pengguna kita itu tuh agak sulit untuk dimengerti karena banyaknya button. Di sini kami menggunakan lebih banyak fitur scroll karena kami ingin meminimkan gestur button karena menurut kami itu sulit dimengerti untuk target pengguna kita. Aplikasi ini juga kita minimkan simbol-simbolnya, dan simbol-simbolnya sendiri semuanya bisa dilihat ada keterangannya dan juga tulisannya lumayan besar agar bisa dimengerti oleh target pengguna kita. Di sini juga kita meletakkan fitur buttonnya itu agak berjauhan agar lebih mudah juga untuk dilihat, dan dengan semua fitur yang tadi telah kita jelaskan, di sini kita mengharapkan aplikasi ini mudah untuk dimengerti karena yang minim, dan juga karena buttonnya yang tidak terlalu banyak, jadi bisa cepat untuk dihafalkan dan cepat untuk dimengerti. Sekian dari kami, terima kasih.